435, episode 82 Dewa Luar 4. Acara terakhir dari Journey to the West Remake akan dimulai sekarang. Jong Hui-won menggigit bibirnya saat dia mendengarkan suara yang keluar dari panel di udara. Dia ingin berada di sana juga. Dia ingin bertarung bersama teman-temannya. Petik 2. Hyun Seong-si. Namun, dia tidak bisa pergi karena lelaki itu tertidur lelap di ranjang rumah sakit. Itu Yi Hyun Seong, saat ini tertutup dari kepala sampai kaki di baja, tanpa tanda-tanda detak jantung. Dia belum pulih dari kerusakan yang dideritanya selama Perang Besar Saints and Demons. Cermin di sebelah tempat tidur memantulkan rambut Jong Hui-won, sekarang setengah tertutup dengan warna perak. Efek samping lain dari perang besar tersebut. Ambil nafas sebentar. Lagi pula, aku tidak punya peran untuk diberikan padamu. Dia mengerti betul bahwa ini adalah cara Han Soo-young dan teman-temannya untuk menunjukkan perhatian mereka kepadanya. Dia telah menderita luka yang terlalu berat. Tubuh dan pikirannya berantakan. Dia gagal menyelamatkan Kim Dok-ja lagi, dan pria yang berusaha melindunginya telah jatuh koma. Itulah bagaimana pedang paling tajam di kehilangan keunggulannya. Pedang penghakiman miliknya bersandar di sudut tempat tidur dengan gemetar terasa. Senjata ini hanya akan bergetar ketika kejahatan ada di dekatnya. Senjata yang Kim Dok-ja berikan padanya. Ujungnya mengarah langsung ke panel display. Mungkin juga tahu bahwa tempat dia seharusnya sekarang tidak ada di sini. Jong Hui-won dengan hati-hati mengulurkan tangan dan seolah-olah ingin menenangkan pedangnya, memeluk gagangnya. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang menatap inkarnasinya dengan ekspresi tak berdaya. Sebagai hasil dari Perang Besar Saints and Demons, baik dan dunia iblis telah runtuh. Malaikat dan Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya mati, dan keadilan yang diyakini Jong Hui-won tidak dapat ditemukan di sana. Bahkan kemudian, dia harus memegang pedang ini. Saat itulah dia merasakan gerakan halus di tempat tidur. Hyun Seong-si. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Yi Hyun Seong telah membuka matanya dan menatap panel layar. Bibirnya terangkat ke atas dan ke bawah, mencoba mengatakan sesuatu. Petik 2 titik. Permisi. Dia menekankan kepalanya lebih dekat, tetapi masih tidak bisa mendengar suaranya. Bibirnya bergerak perlahan. Dia mulai mengenali bentuk bibirnya. Tidak bisa. Kalah, kehilangan. Lagi. Tinjunya mengepal erat sekali lagi. Kemarahannya mulai naik. Kenapa dia seperti ini? Bahkan ketika tubuhnya berakhir dalam keadaan ini. Jong Hui-won tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi dan hendak menggenggam tangannya, tapi kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berubah. Dia memancarkan sinar cahaya keperakan yang menyilaukan, sebelum menyusut dan menjadi pedang tunggal. Apa ini? Dia sangat terkejut bahwa dia secara tidak sengaja melepaskan versi baru Yi Hyun Seong ini. Sekarang berbaring di tempat tidur, bilah Yi Hyun Seong mulai terisak. Seolah-olah itu adalah satu-satunya yang dia bisa lakukan saat ini. Dia dengan bebas jatuh di pantatnya, menundukkan kepalanya dan bergumam pelan. Hanya apa yang kamu coba? Saat itulah pintu kamar rumah sakit terbuka. Dia melihat ke belakang untuk menemukan Han Soo-young di sana, meskipun dia seharusnya bekerja sebagai skenario master. Jong Hui-won. Saat dia mendengar suara itu, jantung Jong Hui-won mulai berdetak lebih cepat. Dan sama seperti dia, pedang baja bergidik di atas tempat tidur. Dia tahu betul apa yang dipikirkan jantung senjata itu. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan melawan dunia. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan ke steel sword dan sambil erat memegang gagangnya, mengangkat suaranya. Kamu punya peran yang tersedia untukku, iya. Saat suara Dok Kaibi hebat terdengar, jendela skenario baru muncul di udara. Skenario utama tertaut dimulai. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, tidak dapat ditentukan. Kondisi yang jelas, istirahat melewati gerombolan Yogus dan dapatkan secret text di sisi lain Sungai Tongtian. Batas waktu, 2 jam. Hadiah, dongeng besar terkait dengan perjalanan ke barat, 5 juta koin, tanda tanya. Kegagalan. Asteris skenario yang berlaku berisi, bidak tersembunyi. Plus. Hampir pada saat yang sama, permukaan air Sungai Tongtian membengkak dengan cepat. Dinding air mengalir deras seperti gelombang tsunami dan langsung memenuhi sekeliling. Tepat setelah itu, pekikan dan lolongan orang-orang Yokya menyelimuti langit. Kiltem 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 kiltem. Ahahaha. Gerombolan itu membual jumlah yang jauh lebih besar daripada yang mengikuti kami saat ini. Bagian saat ini dari Dewa Luar, untuk skenario yang berlaku adalah 15.872%. Bagian Dewa Luar, yang tersisa untuk memenuhi perjanjian dengan Raja Weni adalah 14,128%. Artinya, saya harus mencapai sisa jumlah selama acara ini. Aku menoleh ke belakang untuk melihat orang-orang Yokya yang menunaikan ziarah bersama kami melolong ke langit. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantisipasi akhir yang bagus untuk skenario ini. Dok Kaibi hilang lenyap, dan seiring semakin banyaknya pilar cahaya yang turun, para protagonis dari perjalanan ke barat lainnya mulai masuk. Ayo pergi. Teks suci adalah milik kita.
Kerumunan dari semua ruang fabel konsolidasi adalah skiting melewati perairan Tongtian untuk maju. Aku Sun Wukong yang asli. Beberapa mengendarai Somersault Cloud, sementara yang lain menggunakan mantra sihir untuk terbang di atas air yang jatuh di sungai. Tampaknya mereka berencana untuk menyeberangi sungai ini dengan meluncur di atasnya. Sayangnya, itu keputusan yang sangat buruk untuk diambil, jika pengetahuan saya tentang perjalanan ke barat benar. Semua keterampilan dan stigma yang terkait dengan penerbangan dilarang digunakan dalam skenario yang berlaku. Bunga api yang kuat menari-nari di langit dan semua orang yang terbang di udara menabrak sungai di bawah bersama dengan teriakan mereka. Apa artinya ini? Setelah jatuh ke air sungai, anggota kamar fabel lainnya mulai berteriak dengan marah pada Dokkaebi besar di udara. Namun, itu hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Saya melihat tontonan ini dan berbicara. Perjalanan ini tidak akan ada artinya jika kita diizinkan terbang dari awal. Yu Jung Hyuk di sampingku bergumam seolah dia mengunyah kata-katanya. Petik 2. Semua yang terjadi di sini juga ditakdirkan untuk menjadi fabel, kan? Itu benar. Pada akhirnya, perjalanan ke barat adalah kisah perjalanan di jalan yang sulit dalam kesulitan besar. Bahkan jika Anda bepergian di jalan yang sama, memilih cara bepergian sangat mengubah cerita. Melintasi jarak yang bisa dijembatani dalam satu hari dengan mengendarai Somersault Cloud, selama lebih dari 14 tahun sambil bertahan dan bertahan menghadapi segala macam cobaan dan kesengsaraan, karena, fabel, seperti itu ada, teks suci di akhir perjalanan sekarang memiliki makna bagi keberadaannya juga. Dan, rintangan terakhir dari kisah ini adalah menunggu kelompok yang bepergian. Yi Gilyong mendengar narasinya dan dengan lembut menggerutu sendiri. Petik 2. Tapi aku tidak pandai berenang. Sungai Tongtian benar-benar luas. Karena tidak semua orang bisa naik di belakang kuda naga putih Tang Sanzang, kami harus berenang menyeberangi sungai untuk sampai ke seberang. Yang pasti, beberapa tim sudah melompat ke air dan mulai berenang dengan penuh semangat. Tidak diketahui dari mana barang-barang itu diperoleh, tetapi ya, beberapa tim sibuk mengayuh perahu mereka ke depan, sementara yang lain mengendarai kayu gelondongan, mendorong diri mereka maju dengan menggunakan sihir angin. Yi Jihye menyaksikan tontonan yang sedang berlangsung itu dan dengan ringan menamparkan bahu bocah itu sebelum melangkah maju. Hei, jangan khawatir tentang itu. Kami tidak akan melakukan itu. Petik 2. Bersamaan dengan suaranya yang percaya diri, sebuah pesan baru datang dari langit di atas. Seorang anggota audiens mengungkapkan dirinya sendiri. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, menganggukkan kepalanya. Titik. Aku benar-benar lupa tentang dia. Ayo, Geobukseon. Great Fable, Next City, telah memulai dongengnya. Yi Jihye mengangkat Twin Dragon Sword-nya tinggi-tinggi ke langit. Air sungai di depan kami berpisah di tengah dan lambung kapal perang besar naik ke permukaan disertai dengan pertunjukan cahaya yang luar biasa. Beberapa inkarnasi tersapu oleh ombak menjerit. Apa-apaan? Apa ini? Kapal perang itu memiliki punggung yang seperti kura-kura dan kepala naga penyu. Relik bintang Yi Jihye dan anak-anak yang diperoleh dengan membersihkan skenario, kota berikutnya, terungkap di depan mata kami. Namun, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tidak apa-apa bagi kami untuk mengendarai itu. Karena dalam perjalanan ke barat, relik bintang, Turtle Dragon, sesuai dengan Journey to the West Remake. Ketika kelompok itu jatuh ke dalam bahaya dan berjuang untuk bergerak maju, seekor kura-kura putih raksasa Yogo muncul untuk memberi mereka tumpangan. Sebagian juri puas dengan refleksi detail dari kisah aslinya. 20 poin tambahan telah diberikan. Titik. Untuk berpikir bahwa peristiwa seperti itu terjadi dalam perjalanan ke barat. Sungguh perkembangan yang luar biasa. Kami dengan cepat naik ke kapal perang. Berlayar. Bersamaan dengan teriakan keras Yi Jihye, kapal perang dengan cepat maju ke depan sambil membelah air sungai. Tim-tim yang menyeberangi air sebelum kami semua melihat kapal perang dengan wajah bingung dan sedih. Meskipun disayangkan, kami tidak memiliki waktu untuk khawatir tentang mereka saat ini. Uni, tolong lakukan yang terbaik untuk tidak menyakiti para Yogo. Petik 2. Jangan khawatir. Saya tidak tahu di mana dia belajar mengemudi, tapi ya, Yi Jihye memanfaatkan keterampilan mengemudi yang pra-alami untuk menghindari gerombolan orang Yogo yang bergegas ke arah kami. Tidak hanya itu, orang-orang Yogo yang mencoba menyerang kami dengan rasa permusuhan tersentak dan berhenti setelah melihat semua orang Yokya yang menaiki kapal kami. Siapa yang melihatmu? Sebagian dari Yogo yang bergabung dengan Siarah, tergantung di kapal perang, sementara sisanya menyeberangi sungai tepat di belakang kapal. Mungkin makhluk-makhluk ini mengganggu perjalanan mereka sendiri. Sun Wukong dari kamar dongeng lainnya mulai menggunakan poni Ruyi mereka. Bajingan itu. Yi Jihye yang marah mengepalkan tangannya dengan erat, tapi itu tidak mungkin untuk menyelamatkan semua orang. Kematian orang-orang Yokya terjadi di seluruh sungai Tongtian. Gu Wahak. Anggota kamar dongeng lainnya maju ke depan sambil membantai orang-orang Yokya yang menghalangi jalan mereka. Darah dan daging Yogo menghujani dari mana-mana. Sejumlah besar hadirin bersorak atas tontonan pembantaian ini. Yogo terus mati. Monster yang tidak mendapatkan artinya karena mereka gagal membuat fabel mereka. Mereka adalah pengorbanan yang dipersembahkan untuk menyelesaikan perjalanan ke barat ini.
Novel, Perjalanan ke Barat. Perjalanan yang panjang untuk tujuan melampaui kemanusiaan seseorang. Agar penonton menyaksikan fabel mencapai pencerahan mereka sendiri, Yogo harus dikuburkan di bawah perairan sungai Tongtian ini. Membunuh mereka semua. Tokoh protagonis dari Perjalanan ke Barat, ini konon berjalan di jalan pencerahan menggunakan orang-orang Yokya yang mati sebagai jembatan mereka dan mencoba menyeberangi sungai Tongtian. Yogos yang tak terhitung banyaknya menjadi pijakan mereka, dan para protagonis malang dari beberapa kamar fabel yang terbunuh juga menjadi pijakan lain bagi orang lain. Sayangnya, tidak ada yang akan mengingat nama pijakan. Pesta kami adalah. Saya ingin melanjutkan tetapi. Kalau saja mereka bisa hidup. Dan andai saja mereka bisa menjadi karakter utama, fabel hebat ini. Myong Oh Jusi, diam saja, iya. Aku bilang, aman di sini. Petik 2. Aman, pantatku. Kamu pikir aku akan jatuh cinta lagi untuk itu? Petik 2. Stigma, kuda berkaki 1 level. Tanda tanya, siap diaktifkan. Apakah kaki seseorang terputus atau lengannya hilang? Makhluk itu akan diingat oleh dunia ini. 7133 seluruh daftar kamar fabel telah dimusnahkan. Daftar seluruh ruangan fabel ke-487 telah dimusnahkan. Setiap detik, jumlah kamar fabel yang dikeluarkan terus meningkat. Dan seolah-olah untuk mencocokkan secara proporsional dengan angka itu, jumlah Yokya yang jatuh juga meningkat secara eksponensial. Ahahaha. Safem Safeme. Saat ini, saham Dewa Luar, untuk skenario yang berlaku adalah 15,773%. Bagian, Dewa Luar, yang saya berusaha keras untuk tingkatkan mulai menurun sedikit demi sedikit. Meskipun begitu banyak Yogo masih tetap. Saat ini, saham Dewa Luar, untuk skenario yang berlaku adalah 14,983%. Dan kemudian, saham mulai jatuh pada tingkat yang mengkhawatirkan berikutnya. Saat ini, saham Dewa Luar, untuk skenario yang berlaku adalah 14,473%. Tapi sekali lagi, mungkin itu hasil yang jelas. Karena mereka adalah penjahat yang harus dikalahkan di dunia ini, bukan karakter utamanya. Ahahaha. Mungkin dia memperhatikan arah tatapanku, Yu Jung Hyuk tiba-tiba mulai berbicara padaku. Petik 2. Tentu saja, orang bodoh pasti menyadari ini. Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang. Petik 2. Kata-kata itu menyakitkan terutama karena mereka berasal dari Yu Jung Hyuk sendiri. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, itu karena ini adalah fabel. Matanya sekarang memandangi orang-orang Yokya yang mati di bawah permukaan air. Karena ini adalah fabel, tidak semua orang bisa diselamatkan. Saya tahu persis apa arti kata-kata itu. Tidak semua yang ada di dunia ini bisa menjadi protagonisnya.